Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Kreativitas masyarakat Indonesia atau netizen plus 62 itu memang kita tidak bisa ragukan lagi. Entah itu dalam bentuk karya tulis, entah itu dalam bentuk seni, lukisan misalnya, ataupun lagu. Itu masyarakat Indonesia senantiasa kreatif. Termasuk salah satu contohnya terkait pidato Pak Prabowo yang senantiasa menyerukan hidup Jokowi, akhirnya melahirkan sebuah lagu. Bahkan ada juga lagu sendirian untuk Pak Mulyono. Pasti kalian sudah tahu apa judul lagunya tuh. Dasmu. Mari kita simak. Di situasi kayak gini tuh ada satu lagu yang pas banget kalau gue nyanyiin. Lagunya siapa bang? Dari dulu tuh gue pengen banget nyanyi ini, cuman nggak berani. Dari awal aku tak pernah percaya kata Jokowi. Waduh, salah lirik bang. Waduh. Pak Jokowi tolong tuh Pak, temennya Pak kayak lagi bingung banget Pak, efisiensi malah nambah staf menteri. Anak dikasih makan gratis, bapaknya dipecat-pecatin. Kocak. Nah ini keren lagunya bang. Siapapun yang menciptakan keren. Asik. Asik. Kreatif. Kita berhasil Hidup Jokowi kata kocek kampung. Ini nggak tahu lagu versi apa lagi nih. oleh Presiden. Tadi sudah koplo ya. Ini kayaknya rock Tepuk ini. tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Versi metal Jokowi. kayaknya. Versi metal ya. Rock. Asik. Hidup Jokowi. Versi metal. Semangat lagi. Hidup Jokowi. Hidup Jokowi. Lagi. Hidup Versi reggae. Asik. Apa versi apa namanya? Dasmu. Anak saya nanya arti dasmu itu apa setelah dia melihat cuplikan pidato presiden yang lihat di medsosnya. Duh, saya bingung menjelasin. Saya cuma bilang jangan dia. Dia balas, tapi kok presiden ngomong gitu boleh? No comment lah saya. Aduh, gimana nih? Ada berita baru nih. Sana sini di demo gara-gara Berita jilat barunya. Jokowi ini. Mak Jrek. Pusing ya Pak, mikirin satu negara, sini Pak, curhat ke saya biar tambah pusing. Mirip ya? Sabar Pak, sabar. Ya, omon gitu. Katanya Kau Bang Botak, ada yang bilang Panji. kabinet kita gemuk, kabinet kita besar, gitu kan tadi. Terus yang menarik adalah untuk respon itu beliau membandingkan Indonesia dengan Timor Leste. Beliau bilang Timor Leste aja itu lebih kecil dari Kabupaten Bogor. Menterinya 28. Timor Leste tuh lihat negaranya, orangnya lebih kecil daripada Kabupaten Bogor. Itu katanya Pak Prabowo. Pak Prabowo ngomong itu seakan-akan itu adalah argumen yang valid. Ya Pak, ngapain bandingin sama Timor Leste? Baru juga jadi negara kemarin Pak. Baru. Ngapain kita membandingkan cara kita menjalankan kehidupan dengan bayi? Bayi juga belum ngerti banyak. Bayi belum tahu banyak. Bayi mah banyak salah. Banyak ngaconya. Banyak kekurangannya. Banyak nggak benernya, namanya juga bayi. Ngapain kita belajar dari bayi? Amerika Serikat, negaranya segede kita, 15 Pak Menterinya. Rusia, negaranya gede banget, 21 Pak Menterinya. Bapak kemarin
melantik 100 pejabat. Di mana setengahnya adalah menteri, lalu wamen, lalu pejabat setingkat dengan menteri. Pak, ayolah, kok bisa sih Presiden Republik Indonesia membandingkan praktek bernegara dari negara baru? Baru ibarat bayi itu Pak, itu jalan masih oglek, masih jatuh-jatuh, ngomong aja masih omon-omon gitu. Bandingin sama negara yang maju, yang berpengalaman menjalankan tata negara, yang berpengalaman dalam berdemokrasi, berpolitik lah. Saya sebagai anak bangsa atas nama Muhammad Fitrat Irfan, saya merupakan cucu veteran kelas 1A dari Sulawesi Selatan, Makassar, yang dulunya Ujung Pandang. Oh, Makassar. Itu kakek saya itu dari ABRI dulunya. Kakek saya itu sejaman sama Jenderal Yusuf Bangkabarani, sama Karmu Zakar. Jenderal Yusuf Jadi Bangkabarani. saya mewarisi darah beliau. Saya tidak akan mundur dalam sejengkal. Walaupun langit runtuh, walaupun laut terbelah, saya akan tegakkan kebenaran. Mantul bangku. Ewako. Jadi seperti itu jiwa Makassar, saya mencintai bangsa ini, Bapak Prabowo Subianto. Ya, tolong kepada orang-orang dekat Bapak yang ingin mengusahakan agar kasus ini terbungkam, tolong Bapak atasi. Karena sebagai rakyat kita juga bisa bertindak, Pak. Dengan segala kita punya harapan kepada bangsa dan negara. Apapun itu lawannya saya akan berjuang membela, karena kakek saya, leluhur saya itu memperjuangkan tanah air ini dengan darah dan air mata. Horas. Seperti itu. Bisa seperti itu mereka menjual negara ini. Tercabik-cabik hati saya, Pak, sebagai cucu pejuang NKRI 1945. Bapak saya salah satu tokoh, almarhum bapak saya, yang deklarator kerusuhan Poso Malino. Itu bagaimana beliau berjuang untuk mendamaikan. Bahkan TNI Polri pada saat itu seperti apa penanganannya waktu konflik di Poso. Saya marah sekaligus sedih, Pak, sebagai anak bangsa. Ada seperti ini di negara kita. Kemana kebebasan kita sebagai rakyat? Yang waktu pemilu kemarin kalian datang kepada kami, meminta suara kami. Pada saat terpilih kalian seperti ini kepada kami. Yes. Diinjak-injak kita punya, Pak, kebebasan, harga dirinya kita sebagai rakyat. Katanya keadilan itu di tangan rakyat. Tapi pada saat ini ya kita lihat itu tidak sepaham dan sejalan dengan hukum yang bersifat normatif di Indonesia ini, yang berpihak pada penguasa, yang berpihak kepada segolongan orang yang memperkaya dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Ya, saya mohon kepada Bapak Prabowo Subianto, Jojo Hadikusumo, jangan melecehkan perjuangan pejuang-pejuang NKRI yang ada di Indonesia. Kita ini cucunya masih ada, Pak. Walaupun kita berjuang dari garis luar. Tolong, Pak. Kakek-kakek kita itu berjuang dengan darah, dengan air mata, Pak. Pak Bowo dengar itu, Pak Bowo. Proklamasi itu. Tolong Bapak melihat hal ini dengan serius. Siapapun oknumnya, kalau itu ada di lingkaran Bapak, tolong tindak tegas. Dan kepada siapa lagi, Pak, kita rakyat ini bisa percaya? Kalau hal-hal seperti ini, ya dianggap benar. Yang salah dibenarkan. Yang benar malah disalahkan, Pak. Nah, Kita harus malu, Pak. dengar tuh Pak Wowo. Aduh, jangan cuma bisa ngomongin dasmu. Ada yang kritik dasmu. Gitu. Kok gitu? Tuhan, ada apa dengan Indonesiaku, Indonesiamu, dan Indonesia kita? What happened? Kenapa giliran pejabat, aduh, pejabat-pejabat tinggi susah untuk diadili, tapi sedangkan rakyat kecil nggak cukup 5 menit sudah ditangkap, dipenjarakan. Tanggapan kalian di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.